Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita sudah berada di minggu ketiga, bulan Mei tahun 2020. Ini satu sukacita besar bagi kita, karena Tuhan selalu menjaga kita dari hari ke hari sampai saat dan detik ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, dalam ungkapan hati kita yang penuh sukacita karena Tuhan kita baik, mari saudara kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Saya ajak seluruh jemaat di rumah kita berdiri. Seluruh anggota jemaat yang ada di rumah masing-masing, silakan berdiri, kita satu di dalam doa. Ya Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, Allah yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tidak ada hal-hal yang kami bisa balas dengan kebaikan Tuhan. Selain hari ini kami datang mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan kiranya berkenan atas kehidupan kami di dalam ibadah yang kudus ini. Segala dosa dan salah kami Tuhan ampuni, agar kami layak di hadapan hadirat Tuhan untuk mendengar sabda-Mu yang suci, mendengarkan sabda-Mu yang kudus, dan mendengarkan sabda-Mu yang berkuasa, yang akan menyertai, yang akan memimpin, yang akan menguasai kami dari awal hingga akhir. Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar akan kami lakukan dengan segenap hati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah kami di dalam mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Nama Yesus dipuji, disembah. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-39. Baik Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, buka Alkitab kita. Dengan posisi masih berdiri, kita akan membaca ayat firman Tuhan dari ayat 31 hingga ayat yang ke-39 secara bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita mulai. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita di bulan Mei minggu ketiga, tanggal 17 bulan Mei 2020 adalah menjadi terang dan cahaya di dalam iman
yang penuh keyakinan. Menjadi terang dan cahaya di dalam iman yang penuh keyakinan. Seperti apakah iman yang penuh keyakinan itu? Saya berikan satu kisah yang sangat luar biasa. Pada suatu hari dalam satu perjalanan di suatu kota, hari itu cuaca kurang bagus. Saat itu hujan lebat dan akhirnya turun es, hujan es, kabut, jalan licin, dan situasi semakin buruk. Saat itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang membawa kendaraan mulai satu persatu menyepi ke pinggir jalan. Mereka sudah mulai merasa ragu. Mereka sudah mulai merasa takut. Takut karena angin kencang. Takut karena badai. Takut karena hujan es. Takut karena jalan licin. Satu persatu akhirnya mereka minggir dan mereka berhenti di pinggir jalan. Tapi ada satu orang di dalam suasana badai, di dalam cuaca yang buruk, di dalam keadaan yang kabut tebal, angin kencang, jalan terus. Dia tidak terganggu dengan keadaan. Dia jalan terus. Ketika dia jalan terus, terus menerus, walaupun tantangan berat, walaupun badai semakin kencang, dia jalan pelan-pelan. Jalan terus, jalan terus. Akhirnya sampai di depan sana, yang paling jauh, cuaca sungguh cerah. Tidak ada hujan es, tidak ada badai, tidak ada kabut. Di depan sana cuaca begitu bagus. Artinya apa saudara-saudara? Dalam menjalani iman kita, banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan, banyak godaan, banyak masalah. Apakah kita mundur? Apakah kita minggir? Apakah kita menjauhkan hidup kita dari jalan yang benar? Atau kita maju terus? Ingat ilustrasi tadi. Satu orang maju terus. Dan akhirnya saudara, dia menemukan masa depan di depannya sangat cerah dan aman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengiring dan mengikut Tuhan, bagaimana yang namanya iman yang penuh dengan keyakinan? Ada beberapa prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Inilah prinsip bagaimana memiliki iman yang penuh dengan keyakinan. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Prinsip yang pertama adalah mereka yang memiliki iman yang penuh keyakinan adalah mereka yang memiliki identitas sebagai umat Allah. Mereka yang memiliki identitas sebagai umat Allah. Di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, saudara-saudara, dijelaskan di sana. Orang yang memiliki identitas sebagai umat Allah ada 5 cirinya. Dikatakan situ mereka yang dipilihnya, mereka yang ditentukannya, mereka yang dipanggilnya, mereka yang dibenarkannya, mereka yang dimuliakannya, mereka itulah yang disebut orang-orang yang adalah umat kepunyaan Allah. Mereka sudah ditetapkan. Mereka sudah dipilih. Dipilih artinya mereka sudah dipisahkan. Mereka diasingkan, ditentukan artinya mereka sudah dipastikan. Ada keputusan, ada pembatasan, dipanggil artinya mereka diundang. Namanya disebut dengan pasti. Contoh, Filipus Kading disebut dengan jelas. Dipanggil, ditentukan, dan dibenarkan. Dan di sana juga dikatakan dibenarkan artinya mereka dibebaskan. Mereka dipulihkan, mereka tidak disalahkan lagi. Dan mereka yang dimuliakan artinya luhur, mereka ditinggikan. Dan mereka dikatakan di sini bermutu tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang memiliki identitas sebagai umat Allah, mereka yang sudah direncanakan dengan 5 hal tadi. Yaitu kita lihat apa kata orang tentang mereka. Kalau mereka memiliki prinsip-prinsip ini saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang orang ini? Yang pertama di dalam ayat 31 katakan, Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Mereka ada di dalam kuasa Tuhan. Allah berpihak kepada
kepada mereka. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dan ia menyerahkan Yesus Kristus bagi orang-orang yang tadi adalah umat Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemberian Allah yang sangat luar biasa kepada orang yang telah dipanggilnya, orang yang telah dipilihnya, orang yang telah ditentukannya, orang yang telah dibenarkannya, orang yang telah dimuliakannya. Mereka memiliki kehidupan yang sangat bermutu tinggi. Karena apa? Mereka dalam rencana Allah, dalam kehidupan yang indah. Saudara-saudara, ini hal yang sangat penting yang menjadi renungan kita, bahwa sungguh indah mereka yang memiliki iman yang penuh keyakinan adalah mereka yang memiliki identitas sebagai umat Allah. Hal yang kedua, mereka yang memiliki iman yang penuh keyakinan adalah mereka yang memiliki jaminan dan janji Allah. Di dalam pasal 32 dikatakan, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Janji Allah luar biasa, jaminan Allah luar biasa bagi orang yang memiliki iman yang teguh. Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Oh, saudara-saudaraku, bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada di mana? Yesus di surga. Yesus dalam keadaan apa? Dalam kemuliaan. Yesus dalam keadaan apa? Bermutu tinggi, berkualitas tinggi, luhur dan mulia. Kita bersama dengan Dia dalam kemuliaannya, dalam keagungannya, dalam kekudusannya. Kenapa, saudara-saudaraku? Inilah jaminan bagi orang yang punya keyakinan, iman yang teguh. Allah yang kedua yang memilih mereka. Allah juga yang membenarkan mereka. Allah tidak menghukum mereka. Kristus Yesus telah mati bagi mereka. Yesus Kristus telah bangkit bagi mereka. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Yesus adalah pembela kita. Inilah jaminan yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang adalah memiliki identitas sebagai pengikut Yesus yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan di dalam firman Tuhan ayat 33 kata, kalau keadaan mereka sungguh demikian adanya, Yesus mati bagi mereka, Yesus bangkit bagi mereka, Yesus ada di dalam kerajaan surga, ada di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus adalah pembela bagi kita. Pertanyaannya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan mereka dari kasih Kristus? Dikatakan di sini penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Pedang? Apa? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah. Karena mereka memiliki janji dan jaminan yang pasti dari Tuhan. Inilah kehidupan orang yang sesungguhnya memiliki keyakinan yang penuh dalam Tuhan. Kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu melihat diri kita kecil. Tidak perlu minder. Kita tidak perlu ragu tentang diri kita. Ada jaminan bagi kita. Ada janji bagi kita. Karena Yesus sudah mengerjakannya sangat luar biasa bagi kita. Tidak perlu ragu. Karena dasar untuk kita beriman dengan keyakinan penuh. Karena kita sudah memiliki jaminan dan janji dari Allah kita. Yang ketiga, saudara-saudara, prinsip bagaimana kita menjadi orang yang memiliki iman yang teguh atau iman sepenuhnya kepada Allah. Prinsip yang ketiga, memiliki kesaksian iman sebagai pengikut Kristus. Memiliki kesaksian iman sebagai pengikut Kristus. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita ikut Kristus? Adakah kesaksian-kesaksian yang nyata dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Rasul Paulus memberikan kesaksian. Dia katakan di sini, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Saudara-saudara pengikut Kristus, tantangannya hebat, pergumulannya hebat, dan
ancaman hidupnya juga hebat. Tetapi Rasul Paulus bersaksi sebagai pengikut Yesus Kristus. Dia katakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ia katakan, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dan dia juga bersaksi, namun sekalipun demikian halnya, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan hidup ini, Paulus katakan ada ancaman maut. Paulus katakan kita ini seperti domba yang siap disembelih. Tapi lebih daripada itu, kita adalah pemenang. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah mengasihi kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam kesaksiannya katakan, Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan. Ini kesaksian Paulus. Aku mempunyai keyakinan, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, baik sesuatu makhluk lain maupun tidak. Paulus berkata, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh jelas bahwa untuk memiliki menjadi iman yang penuh dengan keyakinan, prinsip yang perlu kita tegaskan dalam hidup kita adalah kita memiliki identitas sebagai umat Allah. Haleluya. Yang kedua, kita memiliki jaminan dan janji bahwa Allah kita senantiasa menyertai dan memberkati kita. Yang ketiga, kita memiliki kesaksian iman sebagai pengikut Kristus yang setia dari kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, dalam masa situasi di mana kita ada hari ini, ingat saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki iman yang kuat. Kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus punya keyakinan yang penuh. Tidak goyah, tidak gampang goncang, tidak gampang kendor, tidak gampang terpengaruh oleh situasi, tidak gampang tersulut oleh keadaan, isu-isu dan sebagainya. Saudara, bagaimana kita? Apakah kita semakin yakin dan percaya kita ini adalah umat Allah? Identitas kita adalah umat Allah yang dipilih, yang ditentukan, yang dibenarkan, yang dimuliakan. Kita memiliki identitas yang hebat. Kita memiliki jaminan dan janji Allah. Sekalipun kita menghadapi masalah tantangan, ingat Yesus Kristus sudah diberikan pada kita. Hal yang paling luar biasa sudah dianugerahkan pada kita. Yang ketiga, ada kesaksian Paulus. Sungguh nyata dalam perjalanan hidupnya melayani Tuhan, ikut Tuhan sampai ia mati. Dengan mati syahid, dia tidak pernah goyah sedikit pun sampai dia mengakhiri hidupnya dengan iman yang teguh. Saudara-saudara, jangan sekalipun kita goyah oleh apapun. Mungkin kita mendengar situasi di sekitar kita, berita-berita tentang COVID Corona yang sudah berbulan-bulan kita dengar. Apakah iman kita semakin kuat? Apakah kita makin goyah? Apakah kita mendengar situasi ekonomi yang semakin goyah membuat kita semakin kendor? Atau membuat kita semakin yakin bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi saya. Bapak, Ibu dan sekaliannya, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Ingat saudara, punya iman yang penuh dengan keyakinan. Karena kita memiliki identitas sebagai umat Allah. Karena kita memiliki janji dan jaminan dari Allah kita yang maha dahsyat. Yang ketiga, kita memiliki kesaksian yang pasti karena kita pengikut Kristus. Kiranya kita semakin kokoh, kuat, dan percaya di dalam Dia. Tuhan jaminan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus meneguhkan kami, menguatkan kami. Kiranya Tuhan meyakinkan kami semakin hari bahwa kami adalah umat kepunyaan-Mu
Engkau menjamin masa depan kami. Engkau menjamin segala kebutuhan kami. Janjimu pasti Engkau genapi dalam hidup kami. Dan kami telah mendengar kesaksian di dalam firman-Mu. Para pengikut-Mu, para orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka memberi kesaksian tentang kebaikan kemurahan Allah dalam hidupnya. Tidak ada yang perlu kami ragukan lagi. Tidak ada yang perlu kami takutkan lagi. Kami perlu keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh, yang tidak goyah sedikit pun. Karena kami ada di dalam jaminan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, teguhkan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan baik. Dengan penuh sukacita di hadapan hadirat Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati.